Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita bakal bahas tentang ECM ya, atau matriks ekstraseluler. Oke. Nah, jadi matriks ekstraseluler itu apa? Matriks ekstraseluler ini dia campuran kompleks molekul yang disekresikan oleh sel. Nah, untuk penyusunnya apa aja? Dia itu ada glikoprotein, proteoglikan, sama polisakaridanya. Dan matriks ekstraseluler ini ada di luar membran plasma ya. Jadi ECM ini dia itu mengisi ruang antar sel. Nih, pertama dari definisinya, untuk matriks ekstraseluler, dia itu campuran dari glikoprotein yang mana disekresikan, yang letaknya itu ada di luar membran plasma sel, jadi di antara dua atau lebih sel. Nah, itu maksudnya ECM. Nah, ECM ini kan dia mengisi ruang antar sel ya, dan dia itu bisa memberikan struktural sama dia itu bisa memberikan dukungan biokimia pada jaringan-jaringan. Nah, ECM ini fungsinya tadi bukan hanya mengisi ruang aja ya, bisa yang lain juga karena dia memberikan dukungan struktural sama biokimia. ECM ini bisa berperan dalam komunikasi antar sel sama regulasi berbagai fungsi biologis. Nah, fungsi utamanya sebelum masuk ke yang dapat mempengaruhi, kalau fungsi utamanya tadi ya, yang pertama dia itu bisa sebagai struktural, jadi memberikan bentuk, terus bisa memberikan kekuatan dan elastisitas jaringan. Mungkin aku tambahkan di sini ya. Nah, jadi yang untuk struktural sendiri, ECM ini dia nanti berperan memberikan bentuk, terus memberikan kekuatan sama elastisitas dari jaringan. Nah, contohnya kayak gimana? Jadi, kalau sebagai struktural ini kolagen itu nanti bisa berperan ya pada dia ada pada tulang, terus elastin itu juga ada pada pembuluh darah, itu juga salah satu peran dari ECM. Kemudian yang kedua ada adesi sel. Nah, sel itu kan bisa menempel ya. Nah, menempelnya itu melalui reseptor yang namanya integrin. Nah, ini salah duanya dari fungsi ECM ini. Kemudian yang ketiga bisa berperan dalam komunikasi seluler, di mana ECM itu nanti bisa berperan dalam transduksi sinyal. Nah, nanti dia bisa memberikan bantuan dalam transduksi sinyal untuk pertumbuhan, migrasi, maupun diferensiasi.
Nah, kemudian selanjutnya perannya itu untuk perbaikan jaringan. Nah, jadi ECM kalau dalam perbaikan jaringan, dia itu bisa membantu berperan dalam penyembuhan luka. Dan yang kelima, perannya apalagi untuk ECM itu bisa sebagai reservoir molekul bioaktif. Nah, untuk reservoir molekul bioaktif, jadi matriks ECM ini nanti dia bisa, contohnya ada faktor pertumbuhan yang mana nanti dia bisa dilepaskan sesuai kebutuhan jaringannya, makanya dia sebagai reservoir molekul bioaktif. Ini beberapa untuk fungsi ECM ya. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, ECM tadi bisa mempengaruhi bentuk sel, di mana ECM itu menentukan morfologi selnya. Nah, kalau bentuk sel ini contohnya adalah fibroblast. Di dalam matriks kolagen, dia nanti bentuknya itu memanjang-memanjang. Nah, dia bisa membantu apa namanya? Membantu untuk bentuk selnya. Kemudian yang kedua, kelangsungan hidup sel. Nah, untuk ECM ini pada peran yang kedua, itu ECM nanti akan memberikan sinyal survival atau sinyal kehidupan, kelangsungan hidup. Jika selnya itu lepas dari ECM, nanti bisa terjadi apoptosis. Nah, itu untuk kelangsungan hidup, untuk peran dalam kelangsungan hidup sel. Nah, kemudian perkembangbiakan sel atau proliferasi. Nah, ECM itu bisa merangsang pembelahan sel lewat interaksi reseptor. Nah, untuk polaritas, nah ECM ini gimana? Jadi untuk polaritas ECM itu bisa menentukan orientasi selnya, kemudian bisa menentukan polaritasnya itu untuk epitelnya. Jadi ada yang namanya apical basal polarity. Nah, apical basal polarity ini di mana suatu keadaan sel epitel itu punya arah atau ketidaksimetrisan, itu polaritas. Nah, nanti contohnya sel itu nanti bisa menjadi apikal atau atas, terus basolateral juga, dan bisa dipisahkan oleh struktur junction. Nah, itu maksudnya apikal basal polarity. Nah, polarity ini itu penting ya untuk fungsi fisiologis sel epitel, bisa untuk sekresi, absorpsi, dan proteksi. Jadi dia itu bisa fleksibel gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kekakuan sel. Nah, ini perannya gimana? Si ECM bisa mempengaruhi. Nah, kekakuan pada ECM atau extracellular matrix itu bisa mempengaruhi diferensiasi dari selnya. Nah, kalau ECM-nya kaku nanti bisa jadi osteoblast. Kalau ECM-nya lunak nanti bisa jadi neuron. Nah, jadi kekakuan-kekakuan sel itu tadi bisa mempengaruhi diferensiasi. Itu maksud dari yang kekakuan sel. Nah, untuk komponennya,
Tadi kan dia ada beberapa proteoglikan. Nah, yang pertama yaitu GAG atau glikosaminoglikan. GAG ini dia polimer karbohidrat panjang, muatannya itu negatif. Untuk yang GAG, contohnya apa aja yang GAG ini? Kalau contohnya ada heparan sulfat, kondroitin sulfat, keratan sulfat, kemudian dermatan sulfat, sama asam hyaluronat. Nah, eh, untuk dari komponen ECM-nya sendiri, itu tadi kan yang aku sebutkan macam-macam dari GAG. Nah, GAG ini yang menyusun SCM itu kecuali yang asam hyaluronatnya. Nah, terus muatan dia itu negatif. Fungsinya apa? Fungsinya itu dia bisa menarik ion positif atau menarik Na+, sehingga bisa mengikat air, terus menjaga jaringannya itu agar tetap lembab dan bisa tahan terhadap tekanan. Nah, ini ya tadi salah satunya ada heparan sulfat. Untuk heparan sulfat dia masuk ke polisakarida linier, yang mana heparan sulfat ini salah satu dari proteoglikan, di mana ada 2 sampai 3 rantai heparin sulfat yang melekat di daerah sel permukaan atau di protein ECM. Nah, untuk fungsinya apa? Fungsi heparan sulfat ini pertama, dia bisa mengikat ligan protein. Nih ya, mengikat ligan protein. Nah, contohnya apa mengikat ligan protein ini? Contohnya kayak dia bisa nanti ada mengikat kemokin, sitokin, sama growth factor. Nah, fungsi yang kedua dari heparin sulfat yaitu mengatur aktivitas biologis yang penting. Bisa mengatur perkembangan embrio, bisa mengatur angiogenesis. Angiogenesis itu pembentukan pembuluh darah baru. Terus mengatur pembekuan darah dan mengatur aktivitas metastasis dari kanker atau metastasis tumor ini. Nah, karena komponen ECM itu salah satunya heparin sulfat, dalam klinisnya heparin sulfat ini suka dipakai dalam penelitian terapi kanker sama penyakit kardiovaskular karena dia punya fungsi berperan dalam ini ya angiogenesis sama metastasis tumor. Kemudian ada yang namanya keratan sulfat. Nah, keratan sulfat tadi dia merupakan salah satu dari GAG yang punya ber, ini pola sulfatasi. Nah, untuk keratan sulfat ini dia nggak sama kayak GAG lain karena kalau keratan sulfat itu tidak mengandung asam hyaluronat. Untuk lokasinya ada di mana? Contohnya ada di kornea. Nah, di kornea itu dia bisa memberikan kejernihan ya pada kornea sama mengatur kelembapan di kornea. Kemudian keratan sulfat ini juga bisa ditemukan di tulang rawan, terus kalau di hewan di tanduk hewannya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu bisa memberikan kekuatan mekanik sama bisa memberikan ketahanan pada jaringannya. Jadi jaringannya nanti bisa tahan terhadap tekanan. Nah, jadi keratan sulfat ini juga penting ya karena dia ada di kornea yang mana bisa mempengaruhi fungsi visual. Kalau misalkan ada permasalahan di keratan sulfatnya atau area kornea, nanti bisa muncul gangguan fungsi pada fungsi visual. Kalau kecepatan bisa dibilang aja ya. Mungkin ini aku tuliskan tadi untuk fungsinya.
Nah, karena keratan sulfat itu juga ada di tulang rawan, terus di tulang yang biasa juga, makanya dia juga penting ya untuk struktur rangka. Nah, ini untuk tambahan fungsinya dari keratan sulfat. Selanjutnya yaitu kondroitin sulfat. Nah, kondroitin sulfat ini dia termasuk GAG yang banyak ada di dalam matriks tulang rawan. Fungsinya memberikan kekuatan. Jadi karena dia itu ada di tulang rawan, terus bisa ditemukan di tendon, di ligamen sama di dinding aorta. Jadi kondroitin sulfat itu memberikan kekuatan tarik gitu. Nah, dan kondroitin sulfat ini terlibat dalam neuroplastisitas sehingga mempengaruhi proses belajar dan memori untuk yang neuroplastisitasnya. Nah, kalau dalam kehidupan, maksudnya dalam klinisnya atau kayak saat ini dipakai buat apa sih? Apakah ada? Ini kan bisa memberikan kekuatan tarik ya dan memberikan neuroplastisitas. Nah, eh, di kehidupan kayak yang kita bisa temui itu ada suplemen yang mengandung kondroitin sulfat ini. Nah, ini sering dipakai untuk terapi osteoartritis atau peradangan pada ini ya kayak sendi gitu untuk menjaga kesehatan sendinya. Nah, itu kondroitin sulfat. Nah, kalau komponen dari ECM yang non-proteoglikan ada asam hyaluronat. Nah, ini beda dari GAG lain ya karena asam hyaluronat itu tidak disulfatasi. Nah, fungsinya apa? Bisa memberikan viskoelastis pada jaringan. Jadi pada cairan sinovial sendi itu ada asam hyaluronatnya. Dia memberikan visko itu kayak kekentalan dan keelastisitasan dari sendinya. Nah, pentingnya apa sih ada asam hyaluronat? Dia ini bisa membantu untuk migrasi sel, penyembuhan luka, dan menjaga kelembapan atau hidrasi pada jaringan. Nah, itu beberapa fungsi dari asam hyaluronat. Nah, kemudian ada protein fiber atau protein fibrosa. Nah, yang termasuk protein fibrosa ini ada kolagen. Nah, sesuai namanya, kalau kolagen itu dia ini ya memberikan kekuatan tarik, elastin dia memberikan elastisitas dan fibronektin. Nah, kalau yang fibronektin dia membantu adhesi sel atau kayak perlekatan selnya ke ECM. Dan dengan adanya fibronektin itu bisa membantu dalam penyembuhan luka. Nah, selanjutnya fungsi ECM ini lebih lengkap ya dari yang tadi. Kalau tadi yang aku sebutkan di awal itu secara umumnya. Nah, fungsi ECM yang pertama memberikan dukungan mekanik. Nah, tadi ya bisa menjaga integritas sel. Nah, kemudian mengintegrasikan sel-sel ke dalam jaringan. Nah, maksudnya mengintegrasikan apa? Jadi ECM ini bisa membantu menyatukan sel-sel dalam suatu struktur jaringan. Nah, selanjutnya fungsinya yaitu mempengaruhi bentuk sel dan gerakan sel. Lewat apa? Jadi ECM nanti bisa mengatur bentuk dan gerakan sel lewat interaksi dengan integrin dan sitoskeleton. Nah, selanjutnya bisa mempengaruhi perkembangan sel dan diferensiasinya, di mana faktor pertumbuhan atau growth factor itu bisa dilepaskan atau disimpan di matriks ekstraseluler ini. Makanya dia bisa mengatur proliferasi dan diferensiasi sel. Proliferasi itu perkembangan ya.
Nah, selanjutnya yaitu fungsi seluler dikoordinasikan sinyal dengan reseptor seluler adhesi. Nah, ini maksudnya adalah koordinasi sinyal seluler. Nah, eh, ada reseptor adhesi. Salah satunya integrin yang mana dia bisa menerima sinyal dari ECM. Nah, karena ada sinyal seluler tadi, akhirnya sel itu nanti bisa bekerja. Jadi ECM-nya itu memberikan sinyal ke reseptor. Terus reservoir untuk sinyal molekul ekstrasel. Nah, ini sebagai reservoir apa aja molekul bioaktif bisa sitokin atau growth factor. Dan yang terakhir bisa mengontrol aliran nutrisi ke sel. Nah, mengontrol aliran ini lewat apa? Bisa difusi zat dari sel lewat ECM-nya. Nah, mungkin aku simpulkan ya. Jadi ECM ini dia itu jaringan kompleks yang tersusun dari GAG. Ada GAG non-proteoglikan yang tadi asam hyaluronat, terus ada protein fibernya, dan ada proteoglikan seperti heparan sulfat, keratan sulfat, kondroitin sulfat, yang mana masing-masing tadi ada fungsinya. Nah, ECM itu fungsinya macam-macam ya. Bisa memberikan dukungan mekanik pada selnya, terus nanti sel ECM ini bisa memberikan sinyal juga dan mengatur sinyal biologis sel. Terus bisa mempengaruhi perkembangan serta ini ya diferensiasi selnya. Nah, kalau ada gangguan pada ECM, itu bisa menimbulkan suatu penyakit. Nah, penyakitnya bisa mulai dari penyakit degeneratif, bisa muncul kanker, ataupun gangguan metabolik. Nah, tadi kan kita udah belajar ya penyusunnya dari ECM. Nah, ECM ini terdiri dari dua kelompok besar, yaitu yang non-fibrous sama protein fibrosa. Nah, kalau yang non-fibrous itu ada GAG, ada glikosaminoglikan, sama proteoglikan. Nah, ini untuk gambarannya ya. Jadi ECM itu daerah yang sininya yang mana dia itu tersusun dari non-fibrosa dan protein fibrosa. Nah, untuk yang non-fibrosanya ada glikosaminoglikan dan ada proteoglikan. Nah, kalau GAG dia itu polisakarida yang muatannya negatif dan untuk yang terikat dengan kovalen pada protein inti itu yang terikat bisa membentuk proteoglikan ini. Nah, fungsinya apa? Yang non-fibrous pertama bisa menyerap air. Nah, karena dia bisa menyerap air, sifatnya itu bisa menghidrasi dan kompresibilitas. Bisa menghidrasi sel ya. Kemudian bisa menjadi reservoir faktor pertumbuhan dan bisa mengatur interaksi sel ke sel. Itu fungsi dari non-fibrous. Nah, selanjutnya yang fibrous, protein. Nah, tersusun dari apa aja? Ada kolagen, elastin, fibronektin, dan laminin. Kalau kolagen memberikan kekuatan tarik, elastin memberikan elastisitas pada ECM-nya, kemudian fibronektin tadi ya, dia yang berperan dalam perlekatan sel atau adhesi sel. Nah, kemudian bisa juga untuk membantu penyembuhan luka ya, dan ada yang namanya laminin. Nah, laminin ini itu ada lebih banyaknya itu di membran basal karena mengatur polaritas dan adhesi sel epitel. Nah, kalau secara umum fibrous protein itu memberikan fungsi struktural dan adhesifnya.
Nah, jadi ECM itu kombinasi ya antara komponen non-struktural dengan yang struktural. Kemudian ada komponen regulatori atau komponen pengaturnya kayak GAG ini atau glikoprotein. Nah, ini ya, ini gambaran dari fibronektinnya, kemudian ini kolagen fibernya, terus ini itu molekul proteoglikan. Nah, kalau ini disebut kompleks proteoglikannya. Nah, sekarang kita belajar tentang organisasi sel dan ECM. Nah, pertama jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini dia itu sel-sel yang saling berhubungan erat ya. Eh, jadi nanti dia ada tight junctionnya, ada adherence junction sama desmosom. Nah, sel-sel ini dihubungkan satu sama lain dengan si ECM. Nah, fungsinya apa? Bisa memberikan dukungan, terus menentukan polaritas sel, terus bisa menjadi penyaring selektif. Aduh, kok begini? Nah, kalau yang menjadi sel yang memberikan penyaring selektif ini contohnya itu ada di glomerulus ginjal. Nah, selanjutnya jaringan otot dan saraf. Jadi, jaringan otot dan saraf ini dia sel-sel yang dikelilingi oleh ECM. Nah, kalau di otot, ECM itu bisa mentransmisikan gaya kontraksi. Kalau di saraf, ECM-nya itu penting untuk mielinisasi. Nah, ini fungsi ECM kalau di saraf ya, untuk mielinisasi, untuk plastisitas sinaps, dan perbaikan cedera. Maaf, ini kurang. Perbaikan cedera ya. Kalau di otot, dia membantu menyalurkan gaya kontraksinya. Jadi mentransmisi itu menyalurkan gaya kontraksi. Itu fungsi ECM-nya. Selanjutnya yaitu jaringan ikat. Nah, jaringan ikat itu ada jaringan tulang, tulang rawan, terus ada jaringan ikatnya juga, jaringan muda ya. Nah, selnya kayak sel fibroblas, kondrosit, osteoblas, dia itu tersebar di dalam LECM ini. Nah, sel-sel ini dia tersebar di dalam ECM dan jumlahnya itu banyak. Nah, fungsinya apa? Nah, nanti fungsinya itu ECM itu bisa menjadi komponen dominan yang memberikan kekuatan, terus memberikan elastisitas sama cadangan mineral di tulang, di jaringan tulang. Nah, untuk membandingkan, jadi eh, kalau ECM-nya itu jumlahnya sedikit, tapi selnya banyak, itu letaknya ada di jaringan epitel, di sumsum tulang, belakang sama di otak. Tapi kalau selnya sedikit, ECM-nya banyak, itu lokasinya lebih banyak di jaringan ikat, di tulang sama di tulang rawan. Ini ya. Jadi kalau selnya banyak,
ECM-nya dikit, ini dominan pada jaringan epitel otak sama di sumsum tulang belakang. Kalau selnya jumlahnya dikit, tapi matriks ECM-nya yang banyak, baru dominan di jaringan ikat, di tulang, dan tulang rawa. Nah, ini untuk perbandingan antara sel dan ECM. Ya, mungkin bisa di SS atau ini nanti kan ke record ya, nanti bisa di screenshot juga. Nah, ini ya yang tadi aku tuliskan. Jadi kalau jumlah selnya sedikit tapi ECM-nya banyak, dia lebih dominan di jaringan ikat, di tulang, dan tulang rawan. Kalau selnya yang banyak tapi ECM-nya dikit, baru ada di jaringan epitel, sumtul belakang, sama di otak. Selanjutnya adalah kolagen. Kolagen itu komponen protein utama yang ada di ECM. Dan protein terbanyak ya, jumlahnya itu ini kurang lebih 25-30% dari total protein tubuh. Nah, kolagen ini disekresikan oleh apa? Disekresikan oleh fibroblast. Ini utamanya. Nah, selain fibroblast, apakah ada yang bisa mensekresikan kolagen lagi? Ada ya. Ini tak tulis dulu. Jadi kalau fibroblast, dia memang sel utamanya. Nah, selain fibroblast, apa yang bisa ada kondrosit? Kondrosit itu juga mensekresikan kolagen. Kemudian osteoblast. Nah, kondrosit sama osteoblast itu merupakan sel juga yang bisa mensekresikan kolagen ini. Nah, untuk distribusinya, kolagen itu paling banyak di jaringan ikat, kayak di tendon, terus di ligamen, bisa di kulit, kemudian di tulang dan tulang rawan. Nah, pokoknya di jaringan ikat kolagen itu lebih banyak ya distribusinya. Nah, fungsinya apa? Bisa memberikan kekuatan tarik yang tinggi. Terus kolagen itu bisa punya kekuatan perekat untuk mempertahankan bentuk tertentunya ya antar jaringan. Sehingga eh, bisa lebih stabil struktur jaringannya karena sifatnya tadi dia sebagai perekat ya, perekat biologis. Untuk kolagen itu tipenya ada 4. Ada kolagen tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Ada ya? Ya, mungkin aku tuliskan aja. Untuk tipe kolagen, ada tipe 1, yang mana ada di tendon dan tulang. Kalau tipe 2, dia di tulang rawan. Tipe 3, itu serat retikuler. Dan yang tipe 4,
Ini lokasinya di membran basal. Nah, ini untuk tipe kolagen yang bervariasi ya sesuai lokasinya masing-masing. Nah, kolagen itu terdiri dari 3 rantai polipeptida yang membentuk struktur triple helix. Nah, kalau triple helix, makanya kenapa kolagen itu bisa memberikan kekuatan mekanik yang tinggi karena strukturnya yang triple helix. Triple. Nah, ini ya, jadi untuk kolagen, tadi kita udah tahu kalau fungsinya itu memberikan kekuatan tarik, memberikan kerangka sehingga bisa menjaga stabilitas jaringan, sama bisa berperan dalam penyembuhan luka karena kolagen kalau misalkan ada yang luka, nanti kolagen baru itu akan terbentuk juga, terus yang daerah luka itu akan membentuk jaringan paru. Nah, ini gambaran yang ini ya, kolagen fibernya. Nah, kalau diperbesar ini kelihatan. Jadi segini ini itu ininya ini kolagen fiber. Nah, tersusun dari triple helix sehingga dia kekuatannya itu kuat. Nah, tadi kolagen, selanjutnya adalah elastin. Elastin ini, serat elastin itu utamanya tersusun dari protein yang disebut protein elastin. Dihubungkannya lewat ikatan silang atau crosslink kovalen. Nah, untuk elastin sendiri, dia dibentuk oleh tropoelastin yang disekresikan oleh sel. Nah, setelah itu diproses jadi elastin yang matang. Jadi pertama sel itu akan mengsekresikan tropoelastin, terus diproses jadi elastin yang matang-matang. Nah, sifatnya apa? Serat elastin ini bisa memberikan elastisitas ya. Jadi elastis itu kayak misalkan ketarik-tarik nanti dia itu nggak bakal berubah. Dan karena ada serat elastin bisa memberikan fleksibilitas pada jaringan. Ya, jadi dia tuh mirip kayak karet gelang ya, bisa meregang, terus nanti bisa kembali bentuk seperti semula. Nah, lokasinya tadi ya contohnya ada di beberapa jaringan, ada di paru-paru. Nah, kalau di paru-paru, elastin itu bisa membantu inflasi sama deflasi saat kita nafas. Karena kan saat kita nafas, udaranya masuk ya, kita menghirup udara gitu. Nah, nanti di paru-paru itu elastinnya ini bisa membantu elastisitas saat oksigen masuk terus keluar juga. Nah, akhirnya dia tidak mempengaruhi bentuknya, cuman kayak meregang gitu dia bisa. Habis meregang kalau udaranya keluar balik lagi. Tuh. Itu kalau di paru-paru. Kemudian arteri. Nah, ini elastin kalau di arteri besar kayak aorta, arteri pulmonalis itu penting. Karena arteri itu ketika aliran darahnya itu lewat kayak lagi mompa, itu kan ada tekanannya. Nah, dinding-dinding arteri ini bisa meregang saat memompa darah. Dan dia bisa kembali lagi. Nah, kayak selang ya ibaratnya. Jadi kan arteri itu kayak selang. Nah, kalau selang kan dia nggak bisa meregang ya, atau dia tidak bisa ibaratnya kayak meluas dikit gitu kalau ada tekanan yang besar. Nah,
Si arteri ini karena dia punya elastis, jadi bisa meregang saat jantung itu memompa darahnya. Nah, selain di dua ini, elastin juga ada di kulit sama di ligamen elastis. Nah, kayak kulitmu kamu coba tarik, terus nanti kan dia bisa balik lagi ya, makanya kulit itu lentur. Nah, karena dia juga punya ini elastin. Nah, kalau kulit kita, ini aku kasih contoh secara klinisnya, kalau kulit kita kehilangan elastisitas, nanti bisa lebih kaku gitu. Dan lebih terlihat penuaannya atau lebih gampang jaringannya itu terdegradasi. Nah, ini ya. Jadi elastin itu dia kayak stretch, dia kayak karet yang kamu tarik-tarik itu nanti bisa balik. Nah, untuk elastin dia kan stretching ya, terus bisa relaksasi juga, yang mana ada ikatan silangnya, crosslink kovalen. Ini ikatan silang kovalen yang menghubungkan protein-protein elastin. Nah, sebentar ya, aku ambil air dulu. Selanjutnya adalah fibronektin. Fibronektin ini dia spesial protein yang sebagai perantara hubungan antara ECM dengan membran sel. Nah, fungsinya apa? Fibronektin ini nanti bisa perantara adesi sel juga. Nah, fibronektin bisa mengikat proteoglikan, kolagen, dan transmembran reseptor. Transmembran reseptor ECM itu adalah integrin. Nah, karena sifatnya tadi dia sebagai perantara adesi sel, fibronektin ini membantu sel melekat dengan matriksnya. Untuk struktur dari fibronektin, dia itu dari dua subunit atau dari dimer yang dihubungkan dengan ikatan disulfida. Nah, untuk tipe utamanya itu disebutnya ulangan fibronektin tipe 3 atau fibronektin type P repeat yang bisa berikatan dengan integrin. Nah, untuk fibronektin ini punya panjang sekitar 90 asam amino ya. Nah, untuk jenis fibronektin itu ada dua, ada fibronektin plasma ada di hati, sama fibronektin fibrils yang ada pada media sel. Nah, terus fungsinya apa? Fungsinya dia banyak ya. Bisa berinteraksi dengan zat ekstraseluler kayak kolagen, fibrin, heparin, sama reseptor membran spesifik yang ada di sel-sel yang responsif. Kemudian bisa sebagai jembatan molekuler mengikat proteoglikan sama kolagen itu ya. Itu yang dimaksud dia sebagai jembatan molekuler.
Nah, terus fibronektin juga membantu adesi sel, migrasi atau perpindahan sel sama diferensiasi sel. Nah, bisa ditemukan di mana distribusinya dari fibronektin. Ini ada di semua vertebrata ya. Nah, kalau di vertebrata itu dalam bentuk larut, yaitu plasma fibronektin. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ada kolagen yang memberikan kekuatan tarik, kalau elastin memberikan sifat elastisitasnya itu dan bisa menyesuaikan ya kalau dengan kondisinya. Nah, kalau fibronektin dia sebagai jembatan adesi yang menghubungkan sel dengan matriks ekstraseluler. Terus selain itu kan bisa membantu penyembuhan luka. Nah, terus bisa membantu migrasi itu perpindahan sama diferensiasi sel. Jadi tiga tadi itu komponen-komponen ECM yang penting ya, karena bisa menjaga struktur, fungsi, dan komunikasi antar sel dalam jaringan. Nah, ini ya jenisnya kan ada fibronektin plasma. Fibronektin plasma ini dia diproduksinya itu oleh hati terus beredar di dalam darah dalam bentuk larutan. Nah, kalau yang eh, fibronektin plasma fungsi khasnya apa? Dia bisa berperan dalam pembekuan darah, terus menyembuhkan luka, dan fagositosis. Ini yang fibronektin plasma. Nah, kalau fibronektil fibril atau fibronektil sel, ini disekresikannya oleh fibroblas ya, sama sel-sel yang lainnya. Dan ditemukan di matriks ekstraseluler. Nah, ini merupakan ini ya gambaran dari fibronektin. Jadi, fibronektin ya di sini ada ikatan di sulfidanya. Nah, yang ini itu merupakan fibrin binding, heparin binding untuk mengikat heparin. Terus ini ada RGD sequence-nya. Nah, kemudian oh ya RGD sequence ini dia itu eh dikena nanti bisa dikenali sama reseptor integrin ya. Nah, yang berperan dalam adesi sel. Kemudian ada fibrin binding, terus kolagen binding, heparin, dan fibrin binding. Nah, kalau yang fibrin binding nanti berperan dalam pembekuan dan penyembuhan luka. Kalau kolagen binding yang ungu, dia berhubungan dengan selaput kolagen. Kalau heparin binding, nanti yang berinteraksi dengan proteoglikan bermuatan negatif. Dan ada yang namanya cell surface receptor binding. Nah, itu lewat VG, lewat RGD ini ya, untuk ikatan reseptor sel dengan permukaannya. Selanjutnya ada laminin. Nah, laminin ini dia glikoprotein besar yang bentuknya itu cross-link. Nah,
Untuk laminin ini dia terdiri dari 3 rantai polipeptida ya, dari alfa, beta, gamma. Nah, kemudian untuk laminin ini dia produksinya dari banyak gen ya. Terus juga kombinasi si laminin ini kan tadi 3 rantai polipeptida. Nah, dia itu kok bisa membentuk kombinasi yang berbeda-beda sehingga menghasilkan isoform laminin. Nah, laminin ini sebagai peran fisiologisnya apa? Bisa menjaga integritas membran basal, terus mengatur adesi, migrasi, proliferasi, dan diferensiasi sel. Nah, selanjutnya adalah cell adhesion atau adesi sel. Nah, adesi sel ini merupakan proses di mana sel itu bisa berinteraksi sama saling nempel satu sama lain. Atau selnya nanti ini ya bisa menempel dengan adanya komponen ECM-nya lewat molekul adesi spesifik. Nah, adesi sel dia punya peran biologis ya. Pertama, migrasi sel embrio. Jadi dengan adanya sel adesi sel ini memungkinkan sel itu bisa bergerak ke lokasi yang tepat selama perkembangan embrio. Kemudian untuk fungsi sistem imun atau sistem kekebalan tubuh, molekul adesi kayak integrin, selektin, ICAM, ini ya dia itu penting dalam interaksi leukosit dengan endotel untuk proses inflamasi. Makanya penting juga untuk fungsi sistem imun. Nah, untuk penyembuhan luka, fibroblas sama keratinosit itu bermigrasi ke lokasi yang ada lukanya tadi. Nah, eh, adesi sel ini ya lanjutannya. Jadi ECM itu bukan hanya mengisi ruang antar sel, tapi juga memperkuat jaringan, terus mempengaruhi fungsi selulernya, mempengaruhi proliferasi, diferensiasi juga, dan bisa ini ya mempengaruhi morfogenesis dan proses perkembangan atau metastasis. Nah, CAM atau cell adhesion molecule, dia merupakan protein permukaan sel yang ada di dalam interaksi antar sel-selnya tadi dengan ECM. Nah, CAM ini dia ada punya reseptor transmembran ya, dan komposisi utamanya itu ada binding domain, transmembran domain, sama sitoplasmic domain. Nah, yang mana 3 komponen dopamin domain tadi yang berinteraksi dengan sitoskeleton, ECM, sama transmembran domainnya. Nah, ini ya, jadi tadi kan ECM dia itu berperan dalam adesi ya. Proteoglikan bisa mengikat growth factor, kolagen dan glikoprotein memberikan struktur dan kekuatan. Terus molekul perekat lain itu dia membantu memfasilitasi migrasi sel. Nah, yang CAMP ini atau cell adhesion molecule, dia kan protein di permukaan ya.
di permukaan sel yang bisa membantu memediasi antara interaksi antar sel dengan ECM. Nah, mungkin aku nambahin ya, untuk CAM itu ada jenisnya. Apa aja ada red untuk jenis CAM. Nah, jenis utama dari CAM itu ada Caderins. Nah, Caderins ini dia membantu adesi antar sel. Terus dia bergantung pada kalsium, jadi sifatnya kalsium dependent. Kemudian yang kedua jenisnya yaitu ada integrin yang menghubungkan sel dengan ECM. Terus ada selektin. Nah, kalau selektin bisa mengatur ini ya, mengatur rolling dari leukosit di endotel. Terus yang terakhir itu adalah IGSF-CAM atau immunoglobulin super family atau nama lainnya IGSF. Ini jenis utama dari CAM atau cell adhesion molecule. Nah, kesimpulannya apa? Jadi adhesi sel itu sangat penting ya untuk perkembangan, untuk imunitas, terus homeostasis jaringan, penyembuhan luka sampai bisa untuk ini berperan dalam kanker. Nah, ECM itu dia bisa berperan aktif dalam mengatur adhesi ya dengan menyediakan substansi dan molekul sinyal. Nah, CAM atau cell adhesion molecule dia sebagai jembatan antar sel tadi. Kalau ada gangguan pada adhesi sel, nanti bisa muncul penyakit autoimun, penyakit inflamasi kronis, atau kanker yang metastasis. Nah, mungkin dari sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, atau ada yang mau diulangkah, atau ada yang bingung? Suaraku masuk nggak ya? Oh, oke, oke. Soalnya di sini nggak kelihatan gitu ada audionya. Oke, oke. Nah, kita udah belajar tentang matriks ECM. Nah, yang ACM memang cuman slide-nya sedikit ya 22 tadi. Cuman emang harus dipahami dulu pelan-pelan. Sebentar. Mau lanjut lagi?
Tapi kalau misalkan lanjut PPT yang lain, kalau soalnya kan aku jam 9 nanti juga ada kelas yang lain. Jadi mungkin nanti kalau nggak selesai, aku ininya aku buatkan lanjutannya gitu aja ya. Sebentar. Ini aku stopkan dulu terus aku start lagi.